Terima kasih Bapa. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami siap berdoa bagi Engkau.
Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama musik. Sama-sama berdiri.
mesbah keluarga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih hati kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu buat cinta kasih-Mu yang telah Kau agung, luhur dan sempurna, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu hari ini. Kami bangga punya Allah seperti itu. Kami bahagia bersama-Mu ya Tuhan. Kami bersama keluarga besar ini sholat Asia datang kepadamu menghampiri tata kediaman sampai kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Menjalani bulan Juli ini ya Tuhan, di minggu yang kedua kami keluarga hamba-hamba-Mu datang kepadamu membawa korban mesbah syukur kami kepadamu ya Tuhan. Limpahi kami setiap pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, sehingga pada waktu kami membawa korban syukur buat keluarga kami, Engkau membukakan pintu kemurahan-Mu, Engkau membukakan pintu surga yang melimpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti itu, dan kami siap membawa korban syukur kami, persembahan mesbah keluarga. Kami dedikasikan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk menjadi keluarga yang dibela, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Jadikan kami menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga kami akan perkasa di bumi yang kata orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan nyambut selama-lamanya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
merupakan kerinduan hati kami. Kami mau lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu, mendengar suara-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Pada waktu kami memiliki pengenalan akan Kau, maka kami yakin dan percaya pemahaman kami, pengenalan akan Engkau akan mengubahkan paradigma, pola pikir, perilaku, dan tindakan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan untuk selaras hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang hadir pada saat hari ini. Limpahi kami dengan segala kebaikan. Kasih-Mu memenuhi kehidupan kami. Janji-Mu digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau membaca sebagian daripada firman. Terangi pikiran batin dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran yang taat, sehingga pada waktu benih firman ditabur, kuasa-Mu dilimpahkan di tengah-tengah kami, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, yang miskin diberkati. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Seminggu sudah kita tidak berjumpa di dalam ibadah minggu, namun ibadah di dalam fellowship kita tetap ada, yaitu ibadah doa setiap hari Selasa, kemudian ibadah pemilik altar di Pantai Melayu itu setiap hari Kamis, kemudian di Batu Haji setiap hari Jumat. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Juni ini tema gereja kita sepanjang bulan Juni, maka temanya itu berbicara soal keluarga. Tuhan mau biarlah setiap orang yang beribadah di tempat ini kita mendapatkan atau menjadi keluarga-keluarga yang dipulihkan, yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan pujian bersama keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama angkat pujian ini. Dengan bersehati
Yosua sebagai kepala rumah tangga, dia mengambil keputusan untuk kebahagiaan keluarganya, untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Maka Yosua mengambil keputusan, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil keputusan mengutamakan apa yang perlu diutamakan. Ujian tadi mengatakan, bagi kami Yesus adalah segalanya. Biarlah pernyataan itu bukan pola kata, ngomong tok, tetapi itu merupakan kerinduan hati kita. Yesus, Engkau segalanya bagi. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu segalanya bagi kita belajar daripada pribadi Nuh. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi pasal yang ke-6 di dalam Kejadian ini berbicara tentang kejahatan manusia. Oleh karena manusia itu bertambah jahat, maka Tuhan membenci perbuatan manusia itu. Dan Tuhan mengutuk bumi dan ingin memusnahkan semua orang yang berbuat jahat. Sehingga Tuhan berkata akan melenyapkan manusia di bumi ini dengan air bah. Oleh karena kejahatan manusia, maka umur manusia itu berkurang. Yang dulu umurnya 95 tahun, 800 tahun, 70 tahun, 700 tahun. Namun oleh karena manusia berbuat dosa, maka umur manusia, kata Tuhan, 120 tahun saja. Itu ayat yang ketiga. Namun Nabi Musa melihat keadaan manusia yang bertambah jahat, maka manusia menulis di dalam Mazmur 90, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya hanya dua, yaitu kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru. Jadi pada waktu saudara dan saya melihat keadaan seperti itu, bahwa umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya hanya dua, yaitu apa? Penderitaan dan kesukaran, sebab berlalunya itu buru-buru. Maka Musa berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya tidak ingin membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, namun kita baca secara responsoria dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22, yaitu riwayat Nuh. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 22. Kita baca secara responsoria. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di hadapan, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. 10. Nuh mengatakan tidak orang pada lagi seremhan dan capek. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menjadi bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh karena mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bata dari kayu bukit. Bata itu harus kau buat berkata-kata dan harus kau tutup dengan kau Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai hasta yang ada. Pasanglah pintunya pada lampunya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi jikalau engkau melakukan yang berjanjiku dan engkau sepanjang negara itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jangan jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang untuk bumi, dari semuanya harus datang satu pasang kepadamu, supaya pelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah kita lakukannya. Dari pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, kronologis daripada pemberitaan ayat ini, bahwa Nuh dipesankan Tuhan untuk membuat bahtera. Karena Tuhan muak perbuatan manusia dan akan memusnahkan manusia untuk menghancurkan bumi serta orang-orang yang hidup di dalamnya. Lalu, apa yang saudara dan saya petik dari pembacaan nats firman Tuhan, kehidupan Nuh? Tema kita hari ini, beriman. Beriman di tengah tantangan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di slide munculkan mana? Di PowerPoint yang Bapak sudah buka. Iya, tema kita hari ini beriman di tengah tantangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga adalah tempat pembelajaran supaya menumbuhkan iman percaya di dalam keluarga kita. Munculkan slide-nya, Man. Next. Supaya cepat. Nampak kan? Chris bisa baca dari situ. Christine, baca itu. Slide-nya. Keluarga adalah tempat pembelajaran iman dan beberapa amalnya. Dimulai dari iman kepada keluarga dan orang disadarkan kepada istrinya dan anak-anak. Nuh menampilkan diri sebagai keluarga yang beriman dari suami. Amin. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selalu
keluarga. Dimulai seorang ayah yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, sehingga menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu kepada istri, kepada anak-anaknya. Sebagai pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga, harus memberikan teladan bagi istri dan anak-anaknya untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari daripada kehidupan Nuh? Lewat kehidupan yang ada, Alkitab tadi jelas mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ditemukan, disimpulkan bahwa Nuh adalah orang benar. Pertanyaan saya hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara yakin 100% bahwa saudara orang benar? Kalau yakin, angkat tanganmu. Aku orang benar. Puji Tuhan. Yang lain yang nggak angkat tangan, apa urusan aku dulu? Aku bisa dapat dulu. Alkitab kasih tahu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan, bukan karena kita benar. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh karena iman. Apa yang kita pelajari daripada kehidupan Nuh? Nuh adalah orang benar, hidup tidak bercacat celah sejamannya. Bahkan dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila seseorang itu hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, kemarin kita ketemu dengan apa? Kok jadi lupa namamu? Pak siapa? Pak Peter. Johnson bukan, ada sambungannya pakar. Nah, Johnson pakar siap puri. Nah saudara, Alkitab pasti tahu orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka dia akan memakan hasil jerih payah tangan. Itu di dalam Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diberi dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 1, 2, dan 3. Mazmur 127 ayat 1, 2, dan 3. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya benar-benar dicintai Tuhan? Kalau Tuhan itu senantiasa mencintai kita, kasihnya, kemurahannya, kebaikannya itu tidak perlu diragukan.
betapa tinggi, dalam dan lebarnya kasih Tuhan. Itu tidak terselami. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai Tuhan? Apa tandanya, apa buktinya kalau saudara itu mencintai Tuhan? No. Bukti imannya dia mencintai Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercacat celah di hadapannya. Bahkan dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Maka seseorang yang sungguh-sungguh hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka di dalam Mazmur 128 itu ada berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan, maka engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, dan berbahagialah engkau. Nah, jadi Tuhan mau supaya saudara dan saya itu menyadari dan mengerti, ketika seseorang itu bergaul karib dengan Tuhan, hidup benar sama Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka percayalah, keadaan kita akan baik-baik saja. Orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, nggak gampang kita mengatakan apa ubah-ubah neng mati nama. Nggak ada kamus. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Rupereng buhilas bertangian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, gak gampang bilang aku ini, masa kau, susah aku. Kalau susah, iya. Karena setiap kita ada pergumulan kita masing-masing. Ada hadangolan, ada parukilan, ada parmarakan. Tetapi itu tidak memisahkan kita dengan kasih Kristus. Sehingga orang-orang yang sungguh hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, nggak stres. Apalagi ada orang diguna-gunai orang. Tidak ada itu ayatnya. Orang yang takut akan Tuhan nggak bisa diguna-gunai. Mantra tenung santet nggak kena. Bukan diguna-gunai, kita yang nggak tertib hidup. Sehingga kita digondol wewe gombel, kepincut, gara-gara senyuman. Nggak ada itu ayatnya. Laki-laki yang takut akan Tuhan dilindungi. Amin. Pertanyaannya, kita kan takut akan Tuhan, mata kita jelalatan. Rumput tetangga lebih hijau kan? Itu rumput, emangnya lu kambing? Kita bukan kambing, kita manusia Allah.
bereng budi Nah, saudara dikasih itu. Kembali lagi slide teman. Apa yang menjadi dasar iman Nuh? Alkitab jelas tadi katakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, sekali lagi, nggak ada ayatnya kita kena santet, kena pelet, nggak ada. Karena ada orang cerita, kamu sungguh-sungguh menyapa sama Tuhan, tapi kok kamu kena santet? Tidak ada. Alkitab jelas katakan, mantra tenung santet nggak mempan kepada anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bergaul karib dengan Tuhan? Hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Kadang kita kasih kesempatan sama simbolis, kita kompromi, cincai-cincai. Kita longgar, kompromi dengan dosa. Itu yang membuat iblis masuk. Ketika kita longgar, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Masih ingat slide video klip yang pernah kita dengar? Anak beruang kecil menikmati padang panah yang indah, luas. Dia bersuka-cita menikmati keindahan panorama yang ada. Tanpa disadari, ada singa yang sedang memangsa anak beruang tersebut. Maka akhirnya dilihatlah singa ini, anak beruang, dikejar, dicari sampai dia lari dan mau ketangkap. Apa yang dilakukan anak beruang itu? Masih ingat cerita tersebut? Anak beruang itu nggak bisa apa. Dia hanya teriak, dia hanya berseru, dan memanggil namanya
Yesus tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Tapi kamu nggak tahu mengatasi persoalan yang ada. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana kita mesti berdoa. Pada waktu engkau menyadari dan mengerti akan hal itu, ketika menghampiri tata kediaman Tuhan, kita berdoa. Tuhan turun tangan. Tuhan menolong kita. Nah, apa yang dikasih contoh kepada setiap kita? Apa yang bisa kita pelajari daripada kehidupan Nuh? Yang pertama, dasar imannya. Dasar imannya adalah bahwa Nuh bergaul dengan Allah. Biar kita juga punya satu kerinduan untuk rindu bersekutu dengan Tuhan, untuk senantiasa bergaul dengan Tuhan. Amin. Makanya gereja ini walaupun kecil-kecil mengajak jemaat untuk berakar, bertumbuh, dan akhirnya kita berbuah. Setiap hari Minggu sore, kalau nggak Sabtu, itu saya kirim mesbah keluarga. Hari ini belum saya kirim. Sebentar selesai kita ibadah, maka gembala akan mengirim mesbah keluarga, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan firman Tuhan itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, karena hari Minggu kita dengar khotbah. Nah, tema kita hari ini dalam bulan ini, maksud saya dalam minggu ini, tanggal 9, beriman di tengah tantangan. Nah, jadi selama seminggu maka ada perenungan firman dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Itu mendukung daripada nats firman yang kita bahas sepanjang minggu ini. Kita membangun mesbah keluarga. Saya pernah ingatkan kepada saudara, membangun mesbah keluarga alangkah baiknya di pagi hari. Tetapi kalau tidak bisa, malam hari juga boleh bersama anak-anak. Guru sekolah minggu mana ini? Kok anak-anak dibiarkan? Anak-anak jangan masuk. Tolong kunci aja, Gus. Istri saya guru sekolah minggu. Amankan anak-anak sekolah minggu, Hasian. Kasih yang terbaik. Sialan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, baca Pak Yahya. Itu nampak kan? Ya, ayat ini menyatakan bahwa faktor penting yang mendasarinya adalah kerinduan untuk hidup bergaul dengan Allah. Bergaul berarti menjalin relasi, memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Pada masa kini kita bisa melakukannya dengan doa, pujian, penyembahan saat tidur, dan hal-hal lain yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, Nuh itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dia membangun mesbah keluarganya untuk menghampiri Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ini yang perlu kita bangun dalam hidup ini, untuk membangun hubungan kita, membangun relasi kita dengan Tuhan, supaya kita bisa menikmati dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saudara dikasihi Tuhan, bergaul berarti menjalin relasi dengan Tuhan, hubungan yang manis dengan Tuhan. Pada waktu saudara menjalin hubungan dengan Tuhan, kita akan menunggal dengan Tuhan, kita mengerti isi hatinya Tuhan.
contoh. Salom di Pemawar, tetap semangat. Stadion itu. Ada yang mau bilang sama dirinya. Ini berbicara tentang relasi tadi kan, hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan, bergaul karib dengan Tuhan. Suatu saat saya bertamu rumahmu itu, buka tok pintu, kau bukakan pintu, lalu disilahkan masuk. Masuk Pak Pendeta Supardi. Panema, Guru Dusun. Jadi saya dipersilahkan duduk oleh Tito Mawar. Pada waktu saya disilahkan duduk, nggak lama berikutnya suaminya itu main mata, kedipkan mata sama Mawar. Nih sambil kedip mata, nih kedip mata. Nggak lama berikutnya Tito Mawar ini pergi. Lalu seperti, kenapa ya? Apa salah dandananku sehingga kok suaminya kedip mata sama istrinya, tiba-tiba istrinya pergi. Oh, nggak lama berikutnya dia membawa teh manis dingin, teh kopi. Wah, arti kedip mata itu rupanya teh manis dingin. Keren. Nah, jadi arti kedip mata sama suaminya sama Ibu Mawar itu artinya lemjo. Pak Pendeta teh manis dingin, ngalu dan nasi tidak. Nah, tiba-tiba itu dikasih teh manis dingin. Wah, saya tanda tanya, wah, kali keluarga ini hanya kedip mata, kedip mata artinya teh manis dingin. Lalu saya permisi lah. Lalu tidak ada kedip mata, artinya teh manis. Lalu saya berpikir dalam hati, oh nanti apakah bertamu sekali lagi minggu depan sebelum suaminya kedip mata, saya akan kedip mata sama Mbak Mawar. Tetapi punya satu kerinduan, biar disuguhkan teh manis dingin dan gorengan. Itu isi hati saya. Maksud hati saya. Jadi, oke, bertamu lagi. Saya ketuk pintu dan disilakan masuk. Sebelum suaminya kedip mata sama Bu Mawar, aku kedip duluan. Bu Mawar langsung dia balik berdiri, tarik suaminya, tunjuk tali Pak. Masa kedip mata sama? Padahal maksud saya kan ya, teh manis dan gorengan, tapi disalah mengerti. Kenapa? Kok Ibu Mawar nggak ngerti isi hati saya? Sementara suaminya dia ngerti, kedip mata artinya kasih minum itu, kamu. Ketika aku kedip mata yang sama, dibilang kedip. Karena saya jarang bergaul, jarang komunikasi, jangan berbicara. Saya nggak mengerti isi hati saya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerti isi hati, mengerti isi hatinya Tuhan. Engkau dan aku tidak bergaul karib dengan Tuhan. Kau nggak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Aspi asal kayak mudun, nggak pernah Iston pagi kan gitu. Hal yang kedua, kalau dasar iman lo, dia bergaul karib dengan Tuhan, membuktikan iman percayanya dia hidup benar, hidup tidak bercela dan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Lalu yang kedua, praktek iman lo apa? Itu ketaatannya kepada Allah. Ketika dia dengar firman Tuhan, dia taat, dengar dan taat. Suruh bangun bahtera sesuai dengan perintah Tuhan, dia dengar dan lakukan. Lanjut, Man. Baca Pak Tundu. Nuh mengajarkan bahwa iman adalah kata kerja.
Iman adalah sesuatu yang aktif dan ditunjukkan dengan tindakan nyata. Lanjut, satu lagi. Baca. Ayah Sem, Ham, dan Yafet ini menjadi teladan ketaatan atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang diminta Tuhan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Dia menyatakan kita tidak perintahnya sesudahnya kewajiban kita adalah menaatinya. Nah, saudara, ketika engkau dan aku bergaul karib dengan Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, ketika engkau mentaati yang diperintahkan Tuhan, nah ketika kita dengar firman Tuhan, respon kita apa? Taat. Amin. Kadang praktek yang kita lakukan selama ini, oh ya makan misi. Kita udah dengar Tuhan, tetapi kita tidak didengarnya didengar. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Kalau masih keluar kiri masih mending, masuk ke kota. Ini masuk kanan, keluar kanan, numpang, malah mentok. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Ia akan menyatakan kehendak, Ia akan menyatakan rencananya, Ia akan menyatakan isi hati dalam kehidupan kita. Kewajiban kita adalah mentaati. Yang terakhir, apa hasil daripada iman? Slide terakhir, iman. Yang ketiga, hasil iman. Pak Ben, baca Pak Ben. Hasil iman diingatkan dengan firman Allah. Sebagai hasil dari iman yang dipraktikannya, Nuh mendapat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Hasil imannya yang dipraktekkannya itu, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Alkitab jelas katakan di dalam Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan seterusnya. Jadi Allah itu mengingat Nuh. Lalu ayat 20, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara yang dikasih itu, sebagai hasil dari iman yang dipraktekkan, Nuh mendapatkan kemurahan dan belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan itu mengingat Nuh. Tuhan tidak melupakan Nuh. Ketika engkau dan aku hidup selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan, taat kepada Tuhan, maka yang ketiga, Tuhan itu memberikan favor. Tuhan itu memberikan anugerah, kemurahan. Tuhan mengingat kita. Biarlah siang hari ini Tuhan mengingat kita. Amin. Kita juga perlu mengingat Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan, ingat kemurahan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkan. Biar kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada
Yang pertama dasar iman Nuh, bahwa Nuh itu bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, ketika dia mendengar firman, dia hidup dalam ketaatan. Sesudah saudara dan saya taat di dalam kebenaran firman, Tuhan itu mengingat kita. Tuhan mengingat kita dan memberikan kita perkenanan. Kita diberikan kemudahan. Pintu rahmat daripada Tuhan itu selalu terbuka. Kalau Tuhan mengingat kita, Tuhan berkenan atas kita. Tuhan memberikan terobosan dalam hidup kita. Amin. Bila siang hari ini, dalam renungan kita sepanjang minggu ke depan, dalam renungan saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk menindaklanjuti baca firman Tuhan. Renungan sepanjang minggu, dari minggu ini Senin sampai dengan Sabtu, untuk melakukan mesbah Tuhan, supaya hidupmu dan hidupku tertata dengan baik. Tuhan memberikan kemurahan, anugerah dan rahmat daripada. Amin. 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 Karena kita masih kecil enak, saya ngomong lebih luasa. Tapi mari kita dudukkan hati kita sejenak. Bapa, Kau memberkati hamba-hambamu di tempat ini. Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada setiap kami. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kami belajar dari kehidupan-Mu. Dasar imannya dia bergaul karib dengan Tuhan. Nuh, seseorang yang hidup benar di mata-Mu dan tidak bercela, dan dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Siang hari ini kami bersama umat, biar kami Kau dapati kami menjadi orang-orang benar karena Engkau sudah benarkan kami. Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk hidup tidak bercela, oleh karena kami hidup bergaul karib dengan Engkau. Ketika kami mendengar sabda-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, praktek iman kami harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ketika firman kami dengar, bukan saja ketaatan kami lakukan, tetapi kami mengajarkan iman kami kepada orang-orang yang ada di seisi keluarga kami. Kami taat untuk dengar-dengar suara-Mu dan lakukan. Maka hasil iman yang kami dapat, Engkau mengingat kami, Engkau memberikan perkenanan bagi kami, karena Engkau telah menunjukkan kasih setia. Setia
sehingga berkat-Mu bagi tiap-tiap kami itu turun atas kami pribadi maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan beban firman Tuhan. Hikmat Allah terus bertambah-tambah, pakai terus hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Keluarga suami istri hamba-Mu biar banyak juga dimenangkan melalui pelayanan kedua hamba-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dan memberkati tangan dan memberi. Kami percaya akan kami beri semua daripada Tuhan. Engkau lipat gandakan Tuhan sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Haleluya.
Kau memberkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Engkau akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Limpahi mereka dengan segala kebaikan dan kemurahan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, diberkati anugerah-Mu sempurna atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sungguh-sungguh hidup bersama Engkau ya Tuhan. Limpahi mereka dengan segala kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Obat dari anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau lindungi, jaga dengan tali kasih. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita berdoa semua Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari Minggu ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu dan kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Gembala kami. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dan kami semuanya diberkati, kami dikuatkan, kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jikalau pada saat ini kami dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau angkat segala sakit penyakit kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Jikalau kami banyak persoalan, banyak beban, kami percaya Tuhan pasti menolong kami, sehingga beban persoalan itu tidak membuat kami menjadi lemah dan berputus asa. Engkau memberikan kepada kami roh yang kuat, Bapa, untuk boleh menjalani semua proses demi kebaikan kehidupan kami. Biarlah hati kami terus terpaut kepada Tuhan dan hidup kami mengandalkan Tuhan. Dan sepanjang minggu mendatang Tuhan, Kau berkati usaha kami, pekerjaan, perjalanan hidup kami, roh maut, roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Engkau menjagai kami, memberkati anak-anak kami, memberkati rumah tangga kami, tutup bungkus dengan darah Yesus sehingga tidak ada panah habis jahat yang bisa menjamah keluarga kami. Semua keluarga kami diberkati, semua keluarga kami dilindungi, semua keluarga kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan segala maksud-maksud orang-orang jahat terhalau dari kehidupan kami, dan Kau batalkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai seterusnya, berkat Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami, dan kami tidak kembali menjadi miskin, tetapi kehidupan kami makin lama makin naik, makin diberkati, makin lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak jiwa, bagi kota Batu Haji, bagi kota Batam ini. Dan Engkau membuat kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengambil beban untuk melayani-Mu Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus Bapa. Dan segala kemalasan itu terbuang dari segala kehidupan kami. Kami senantiasa rajin beribadah kepada-Mu, karena ibadah itu mengandung janji kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati presiden kami. Biarlah dalam pergantian presiden pada bulan 10 ini, Engkau memilih presiden yang takut akan Tuhan, sehingga presiden kami sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan ditinggikan, sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan atas bangsa kami ya Tuhan. Khususnya kota Batam, berikan keamanan, ketertiban, kemakmuran, sehingga kota Batam ini menjadi kota
penuh dengan sukacita. Segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Engkau membersihkan kota kami ini ya Tuhan. Terima kasih khususnya bagi GBI Sola Gratia Tim Besi. Engkau tambahkan bilangan jiwa-jiwa beribadah ke tempat ini Tuhan. Bahkan kami akan boleh membeli sebidang tanah, membangun rumah-Mu ya Tuhan, membangun tata yang sebesar-besarnya buat Tuhan, sehingga kami boleh melayani setiap jiwa-jiwa untuk kami bawa kepada kebenaran firman-Mu, sehingga mereka hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Berkati Sola Gratia, berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Supardi, biarlah melalui hamba-Mu ini Dia boleh memperluas kerajaan-Mu, mengembang ke kanan dan ke kiri tanpa batas. Dan Kau memberkati seluruh barisan pekerja-Mu di tempat ini ya Tuhan, sehingga barisan pekerja-Mu penuh dengan semangat, sukacita untuk bergerak maju terus sebagai pahlawannya Allah, untuk boleh menuai banyak jiwa Bapak. Kalau di antara kami ada yang kurang sungguh-sungguh, biarlah Roh-Mu menjamah kami, sehingga kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya GBI Sola Gratia Tim Besi, Tuhan buat menjadi semakin luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur kami sudah memberikan persembahan, apakah itu persepuluhan, rumah mesbah, persembahan sukarela, ucapan syukur. Tuhan, Engkau yang mengembalikan itu ke dalam pribadi kami. Kembalikan 100 kali lipat ganda ke dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Dan pakailah seluruh persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mengakhiri ibadah kita, mari kita balik pergi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Lebih dari seluruh anugerah damai sejahtera, berkat yang berlimpah limpah dari dalam mata surga, cinta kasih sempurna di dalam Tuhan Tuhan Yesus, serta persukaan yang manis oleh kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan, silakan duduk, kita akan mendengarkan warta sepekan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan,
kegiatan ibadah kita sepekan. Setiap hari Selasa ada doa malam. Please, matikan dulu.